Meski sang kakek sudah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Indonesia, namun sepak terjang Ari Sigit masih terus menjadi sorotan banyak media massa. Baru-baru ini cucu mantan Presiden Soeharto yang telah resmi menduda itu dikabarkan melaksanakan kawin siri dengan Rika Kalabot. Tadi ditanya gitu aku nggak ngerti kawin siri itu apa. Kawin siri apaan sih? Kawin bawah tangan maksudnya? Kawin Nggak, bawah tangan, bawah tangannya siapa ya kawin? Enggak lah, belum lah. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Untuk menyambut akhir tahun, Cek dan Cek menggelar polling artis paling oke di tahun 2002 setiap hari Jumat dan Sabtu. Dan Anda dapat memilih sendiri siapa artis paling oke sepanjang tahun 2002 ini. Untuk edisi kali ini pertanyaannya adalah, jawab pertanyaan tadi melalui premium call 0809 111 66666. Rebut 5 buah handphone serta tas cantik dari Sophie Martin untuk 5 orang yang beruntung. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Ade Herlina selama 30 menit ke depan untuk menyimak berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dari Cek. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Setelah 12 tahun menikah, karir Matias Mucus dan Mira Lesmana kian bersinar. Mereka menjadi contoh pasangan selebritis yang mampu bekerja sama dalam membina karir dan rumah tangga. Meski sang kakek sudah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Indonesia, namun sepak terjang Ari Sigit masih terus menjadi sorotan banyak media massa. Jangan lewatkan juga berita duka dari kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Recheck. Sejumlah artis wanita melahirkan di sepanjang tahun 2002. Siapa saja mereka? Tim Cek dan Cek menghimpun data-data mereka dan menyajikannya dalam kaleidoskop kali ini. Pemirsa, pasangan Matias Mucus dan Mira Lesmana boleh dibilang contoh pasangan selebriti yang mampu bekerja sama dalam membina karir dan rumah tangga. Di bidang perfilman, kiprah dan prestasi keduanya selalu menjadi sorotan. Sementara dalam rumah tangga, hubungan mereka amat harmonis. Simak pengakuan keduanya tentang rahasia keberhasilan mereka. Banyak orang tercengang ketika Matias Mucus memutuskan menikahi Mira Lesmana 12 tahun silam. Bahkan tidak sedikit remaja wanita yang menangis karena patah hati. Pasalnya bintang Mucus ketika itu sedang bersinar terang. Serial Lost Man yang dibintanginya benar-benar meledak. Beberapa film layar lebar yang melibatkannya juga sedang menjadi sorotan. Mucus adalah bintang idola seluruh remaja Indonesia. Lalu bagaimana mungkin Mira yang ketika itu baru saja lulus dari SMA di Australia dapat menaklukkan sang idola? Waktu saya masih SMA, saya kan SMA-nya di Australia, di Sydney. Teman saya sering kirimin majalah gitu. Jadi saya tahu sebenarnya sosok Matias Mucus itu siapa. Terus waktu dalam bayangan Tuhan itu saya pergi dengan teman saya dan saya bilang gitu, itu yang namanya Matias Mucus ya gitu. Dan kebetulan dia kenal gitu. Jadi abis itu keluar dari sana itu saya bilang gitu, kenalin dong. Ya udah kita ngobrol, kita kenalan gitu. Saya senang sosok dia, saya tertarik. Tapi saya juga jenis orang yang selalu ingin berteman dulu. Buat saya pertemanan itu penting gitu. Jadi nggak itu tidak menjadi halangan bahwa dia seorang bintang gitu. Buat saya sama aja. Ayah saya seorang bintang, adik saya seorang bintang. Jadi dan mereka orang-orang yang tidak pernah merasa kebintangannya itu mengganggu kehidupan gitu. Jadi buat saya saya ngelihatnya bukan dia bintang gitu, tapi dia adalah seorang aktor gitu. Seperti juga ayah saya seorang musisi atau adik saya seorang musisi gitu. Jadi nyambungnya malah enak. Berkenalan pertama kali tahun 1984, akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1990, keduanya memutuskan untuk menikah. Dan pernikahan itu ternyata bukan cuma bersatunya seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah rumah tangga, tapi sekaligus juga bergabungnya dua pekerjaan seni yang belakangan mampu melahirkan sejumlah karya dan prestasi mencengangkan. Apapun yang kita lakukan atau dia lakukan atau saya lakukan di bidang kita masing-masing, jatuhnya ke diskusi, dan itu sangat membangun sekali gitu loh ya. Ada rangsangan-rangsangan yang tidak bisa saya dapatkan sendiri, kemudian ada input dari dia atau sebaliknya kayak gitu, dia pengen diskusi dengan saya tentang pekerjaannya di kantor atau soal kreativitas dia. Jadi tanpa tanpa kita rasa bahwa itu menjadikan sebuah
kehidupan yang lain ya, kehidupan kreativitas di antara Nggak kita berdua gitu loh. nggak berarti harus setuju. Nggak harus. Satu diskusi aja gitu. Kita tuh sudah saling memberi dan menerima, saling mengisi. Jadi tidak ada egonya, kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Tidak mempertahankan ego masing-masing. Kayaknya egonya itu udah jadi satu. Jadi nggak ada lagi kita tuh yang kalau gue tuh gini loh, kata dia. Enggak gitu lagi. Segala sesuatunya bisa didiskusikan gitu. Bisa kita omongin kalau ada hal-hal yang maksudnya cukup terbuka gitu. Kalau misalnya saya merasa dia terlalu banyak meluangkan waktu di luar gitu misalnya ya. Begitu juga dengan saya, misalnya saya berlebihan meluangkan waktu di luar. Kalau kita bisa diskusikan dan tahu alasannya apa ya selalu bisa diselesaikan gitu. Dan sebenarnya yang paling penting kita tuh sama. Kita bukan orang-orang yang suka keluar gimana ya, maksudnya abis kerja ya pulang gitu. Mereka pun sepakat untuk tidak membuat komitmen macam-macam, apalagi menetapkan target-target tertentu dalam rumah tangga mereka. Pokoknya sih prinsipnya sama-sama gitu. Kalau mau menikah kita harus siap, dalam arti kata paling nggak punya atap gitu kan, punya kendaraan standar. Kita sangat rileks aja. Bisanya berapa? Beli tipe 54, ya beli tipe 54 gitu. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Iya, standar. Mobilnya ya second hand, beli di mana waktu itu? Di Rawamangun. Bukan second hand lagi, itu udah 6 kali hand. 6 kali. Kayak gitu. Jadi artinya tidak begitu terlantar ya, dalam pengertian ada atap, ada kendaraan karena ingin cepat. Ya itulah. Ada penghasilan yang cukup rutin gitu bulanan. Ketika dunia perfilman nasional melesu, Mira tiba-tiba tampil menggebrak dengan meluncurkan film layar lebar petualangan Sherina yang sangat fenomenal. Setahun kemudian ia kembali memproduksi Ada Apa Dengan Cinta yang secara kualitas dan komersial amat mencengangkan. Keadaan mereka kini boleh dibilang berbalik. Nama Mira Lesmana sebagai produser film sekarang jauh lebih terkenal dibanding Matias Mucus. Tidakkah kondisi tersebut mengguncangkan keharmonisan hubungan mereka? Roda selalu berputar, ada waktu di atas, ada waktu di bawah. saya tidak merasa di bawah dan tidak merasa di atas. Buat saya itu kita tidak mengejar sesuatu hal yang jadi saya tuh lebih ke melihatnya tuh kepentingan, lebih ke masyarakatnya, apa yang udah kita kasih ke masyarakat secara luas gitu loh ya. Melihat kesibukan Mira dan Mucus setiap harinya, masihkah mereka mempunyai waktu untuk urusan keluarga? Lebih kepada siapa yang sempat gitu loh ya, siapa yang bisa, siapa yang punya waktu, dia yang menangani. Dan kalau ada waktu nggak disia-siakan. Begitupun sebaliknya gitu loh ya, kalau dia yang sangat repot ya saya yang masuk ke rumah tangga gitu loh. Apapun ya saya bisa tangani, termasuk bagian dapur. Dia kebetulan bagian lebih concern ke bagian anak-anak, tentang ke sekolah dan masa depan sekolahnya gitu loh ya, dengan persoalan-persoalan di sekolahnya gitu, dia yang lebih menangani kayak gitu loh. Jadi udah terbagi tanpa kita atur kayak gitu loh. Pemirsa, berikut ini liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Meski sang kakek sudah tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia, namun sepak terjang Ari Sigit masih terus menjadi sorotan banyak media massa. Baru-baru ini cucu mantan Presiden Soeharto yang telah resmi menduda itu dikabarkan melaksanakan kawin siri dengan Rika Kalabot. Tadi ditanya gitu aku nggak ngerti kawin siri itu apa. Kawin siri apa? Kawin bawah tangan maksudnya. Bawah tangan, bawah tangannya siapa ya kawin? Enggak lah, belum lah. Belum ada. Jangan kan kawinnya tunangannya belum, ikatan apa-apa belum kok. Sebuah media massa sempat pula menyebutkan Rika saat ini sedang mengandung anak dari Ari Sigit. Coba aja periksa. Benar nggak sih? Enggak, itu nggak benar. Habis mau dibuktiinnya tuh gimana? Orang itu nggak benar. Terhadap berita-berita miring tersebut, Ari mengaku sangat terganggu. Ganggu ya. Cuman namanya gosip, kita nggak tahu awal mulanya dari mana. Tapi yang penting kan kenyataannya tidak. Jadi kita juga minta ke seluruh ya wartawan juga agar jangan memberikan berita yang
aneh lah, yang tidak pastilah gitu. Coba dicek dulu sebelum ditayangkan gitu. Lalu kapan rencana mereka sesungguhnya akan melangsungkan pernikahan? Kita kan jalanin ya sekarang